Assalamualaikum, hola, ¿cómo estás? Kembali lagi bersama saya Nurul Utami dengan NIM H03220229. Lagi-lagi video kali ini merupakan tugas dari Pendidikan Lingkungan Hidup dengan judul Konservasi Sumber Daya Alam dengan dosen pengampu Muhammad Trias Jaya Putra N, SPD, MSc. Happy watching! Adapun cakupan materi dalam video kali ini yaitu mengenai pengertian konservasi, tujuan dari konservasi, serta metode yang digunakan dalam pelaksanaan konservasi dan manfaat yang didapat karena melakukan konservasi. Nah, dari judulnya saja sudah tentu kalian bertanya-tanya, apa sih konservasi itu? Nah, secara umum, konservasi diartikan sebagai pelestarian atau perlindungan dan secara harfiah berasal dari bahasa Inggris, yaitu conservation yang artinya juga perlindungan atau pelestarian. Nah, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan penghasilannya serta tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan juga nilainya. Selanjutnya ada tujuan konservasi. Nah, tujuan konservasi yang pertama yaitu memberi perlindungan, pembatasan, serta pemeliharaan kepada alam. Tujuan ini berguna agar menghindari kemungkinan terjadinya kerusakan apabila kepunahan pada salah satu komponen yang menjadi pembentuk dari lingkungan tersebut, yang kemungkinan bisa menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Yang kedua, pemanfaatan kembali bangunan atau tempat yang sudah tidak dipergunakan dengan cara memperbarui atau mengembalikan fungsinya seperti semula agar dapat mencegah kegiatan pengalihan fungsi hutan menjadi non-hutan. Yang ketiga, melindungi benda-benda sejarah atau benda-benda zaman purbakala dengan cara melindunginya dari kerusakan atau kehancuran karena faktor alam, mikroorganisme, ataupun faktor kimiawi. Yang keempat, mewujudkan kelestarian sumber daya alam. Hal ini berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Yang kelima atau yang terakhir yaitu memelihara kualitas lingkungan dengan cara memastikan ketersediaan air dan udara bersih, baik yaitu di darat maupun di perairan. Selanjutnya ada metode konservasi. Metode yang digunakan yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada metode in situ dan yang kedua ada metode ex situ. Nah, sudah tentu metode ini pasti sering kalian dengar saat sekolah dulu. Metode in situ yaitu upaya pelestarian keanekaragaman hayati baik berupa flora ataupun fauna yang dilakukan di habitat asli spesies tersebut. Lingkungan yang akan digunakan sebagai lokasi konservasi itu harus berada dalam kondisi layak dan terjaga untuk dihuni oleh spesies tersebut. Suatu lingkungan ditetapkan sebagai kawasan konservasi agar resiko kerusakan pada habitat tersebut akibat kegiatan tertentu dapat terminimalisir agar tidak mengancam hidup flora atau fauna. Nah, biasanya pada konservasi ini berisi spesies langka yang hidup pada lingkungan itu dalam skala besar dan tidak memungkinkan untuk dipindahkan. Kemudian ada metode ex situ. Nah, metode ex situ merupakan upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan bukan pada habitat aslinya, tetapi pada habitat buatan. Nah, bisa dibedakan ya. Kalau metode in situ itu spesies tersebut dibudidayakan atau dilestarikan itu pada habitat asli, sedangkan pada metode ex situ itu menggunakan habitat buatan. Nah, pada habitat buatan ini itu merupakan salah satu alternatif apabila habitat asli pada suatu spesies telah rusak sehingga tidak layak huni lagi dan apabila diperbaharui itu membutuhkan waktu yang lama. Lokasi konservasi ini juga biasanya dekat dengan pemukiman dan spesies yang ada di dalamnya itu biasanya diletakkan di dalam kandang. Bentuk pelestarian dengan menggunakan metode in situ. Yang pertama ada taman nasional.
Nah, kawasan pelestarian alam, baik daratan ataupun perairan yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budaya, serta pariwisata dan rekreasi. Yang kedua ada cagar alam. Kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu suaka marga satwa. Kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Pelestarian dengan menggunakan metode ex situ yaitu yang pertama ada kebun binatang. Nah, sudah tentu kalian pasti sudah sangat sering mendengar apa itu kebun binatang. Nah, kebun binatang itu adalah tempat hewan dipelihara dalam lingkungan buatan dan dipertunjukkan kepada publik untuk kepentingan konservasi, pendidikan, penelitian, dan juga rekreasi. Yang kedua ada kebun botani. Nah, kebun botani atau kebun raya adalah suatu lahan yang ditanami berbagai jenis tumbuhan yang ditunjukkan untuk keperluan koleksi, penelitian, konservasi, pendidikan, dan juga bisa untuk wisata. Yang keempat yaitu manfaat konservasi. Yang pertama ada menjaga sumber air. Nah, tempat konservasi yang kita datangi otomatis sumber airnya itu harus dijaga agar kita bisa mendapatkan sumber air yang bersih. Kemudian yang kedua ada pelestarian flora dan fauna. Dengan membangun sebuah konservasi, otomatis flora dan fauna yang kemungkinan sudah terancam punah bisa terlestarikan kembali dan anak cucu kita bisa menikmati dan mempelajarinya. Yang ketiga ada membuka lapangan pekerjaan. Nah, orang-orang atau masyarakat itu bisa mendapatkan pekerjaan melalui pembangunan konservasi. Kemudian yang keempat, meningkatkan keragaman konservasi. Dengan spesies yang ada dalam suatu konservasi, maka akan meningkatkan suatu keberagaman konservasi itu sendiri. Yang kelima, meningkatkan produksi sumber makanan. Nah, dengan adanya konservasi, maka sumber makanan baik itu bagi hewan maupun manusia itu akan terpenuhi. Sekian dan terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu melestarikan lingkungan yang ada di sekitar kita. Karena jika bukan kita, maka siapa lagi yang akan melestarikannya? Adios.